Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hai, apa kabar semuanya? Udah lama banget nih. Oke. Salam kece Dan keren untuk kita semua. Hari ini The Slazier kedatangan seorang bintang tamu nih. Wah, asik. Dari komunitas Belajar Bahagia ya Kak ya. Siapakah dia? Ini dia. Nah, kita lagi pengen bahas kasus yang sangat viral banget di Pontianak pertama, kemudian viral di nasional dan internasional. Sampai di komen sama Kareena Kapoor. Wow. Dan juga jadi trending worldwide di Twitter. Hashtagnya ya dalam semalam Mantul, bisa betul. merubah semua hashtag yang udah ada ya. Oke, kita pengen denger nih Cak. apa dulu masalahnya? Apa dulu masalahnya Nih, masalahnya adalah ada hashtag atau tagar Justice for Audrey. Ketika itu jadi sesuatu yang diikuti menyita perhatian perhatian banyak orang. semua orang ya. Mungkin yang mencuri perhatian masyarakat ini adalah yang pertama, satu orang anak SMP dikeroyok oleh 12 orang Oke. anak SMA, yang mana itu sepertinya agak kurang ini ya. Kurang etis ya. Kurang etis Iya. kalau bisa Iya, dibilang. kayaknya main Iya, keroyokan, Berani brutal banget, beraninya Iya. keroyokan nggak gitu loh. barbar, brutal banget gitu kan. Dan ceritanya gini sih, 3 orang yang mengeroyok. Awalnya sih gini, 4 orang yang mengeroyok, Iya. 8 yang nonton. Nah, sekarang jadi leaders. berubah. Iya. banyak versi nih. Berubah Banyak nih. banget versinya, Terakhir ya. kita lihat baca di koran tadi. Dari keterangan KPPA, Kapolresta, Kapolresta. itu 3 orang yang menganiaya, 9 yang menonton. Iya. Artinya tidak melakukan apa-apa, kayak Iya. cuman membantu untuk Provokator lah. menyetopkan motor Iya. lah Iya. bahasanya. Provokator Jadi masih lah ya. simpang siur banget. Yes. Kemudian highlight yang kedua yang menyita banyak perhatian Ini nih banyak yang menyita masyarakat. perhatian banyak Iya, masyarakat ini. nih. Yaitu Aku pernyataan juga dari baca TR langsung Iya. atau asumsi doang dari si media massa yang mereka katanya nih si TR ini menusuk kemaluan korban itu supaya korban nggak perawan lagi. Itu asumsi para netizen, media massa dan Iya, ini nggak tahu nih pernyataan belum jelas ya pernyataan Karena siapa ya? yang dituliskan di media massa Iya, seperti itu. pertama kali berita itu tersebar di Jujur, aku lagi bareng sama Ica ya. Iya. Nah, dan itu di sebuah harian ya, harian yang dari disebutkan, Iya. kita nggak bisa sebutkan. Yap. Dia itu meng-up berita ini dan dia berkata bahwa Si TR ini hmm, menusuk kemaluan AU dengan tujuan supaya si AU ini nggak perawan lagi. iya, Dan itu kita menyebabkan baca banget iya, tuh. dan menyebabkan pembengkakan Di pada daerah alat vital. vital ya. alat vitalnya. Oke. Itu katanya Oke. ya. Yang Nah, jadi ternyata dengan adanya berita ini dan dengan adanya hasil visum dari rumah sakit di mana tempat Audrey menginap bahasanya ya. Dan juga Audrey dirawat ya. Iya, deklarasi dari Kapolresta ya. Kapolresta, kemudian dari hasil mediasi juga Iya. KPPAD Iya. ya dengan korban maupun Dan dengan pelaku. pelaku. Nah, banyak kejanggalan yang terjadi. Yaps. apa aja tuh? Ya, benarkah berita yang tersebar bahwa ada penusukan di alat vital dengan jari kepada si korban? Benarkah mereka bertujuan untuk merusak keperawanan korban? Dan juga sebenarnya yang jadi pertanyaan Iya. utamanya itu adalah kenapa ini bisa terjadi? Nah, ketika kita membaca berita itu, Ya. kita hanya membaca bahwa berita itu hal ini terjadi karena ada panas-panasan lewat sosial media, Iya, sindir-sindiran. sindir-sindiran. Iya. Kemudian dibuntuti dengan kayak persoalan asmara, Iya. kakak sepupu. Dan yang kedua, sebenarnya masalahnya itu apa? Dan yang mengejutkan kami adalah tadi pagi Kapolresta melakukan siaran live di Yap. Instagramnya. Iya. Nah, dan itu berisi laporan hasil visum langsung dari rumah sakit Sakit di mana korban dirawat, bahwasannya tidak ada pembengkakan di alat vital. Ya, Rumah I mean sakit. rumah sakit maupun dokternya tadi udah gini loh. Tadi Kapolresta tuh aku dengar banget di live-nya. Iya. Ini merupakan laporan dari dokter, disebut loh nama dokternya. Saya Iya. nggak bisa nyebutin ya nama dokternya. Karena lupa. Kan Bukan karena nggak bisa tapi nyebut. kalau memang kawan-kawan teman-teman ingin dengar langsung aja cari aja. Kapolres apa gitu, Kalau masih pokoknya ada yang sih. ada embel-embel Pontianaknya. Iya, Nah itu Kapolresta Pontianak.
mungkin kemungkinan besar besok jam 12 siang baru kehapus ya. Kehapus live Maka Instagramnya. cepat cari. Nah, cepat cari. Dan ini loh, bukan berarti kita ngomong seperti ini kita tidak bersimpati terhadap korban. Kami sangat-sangat bersimpati dan kami sangat-sangat mengutuk pelaku bully. Ya, benar sekali. Sangat mengutuk. It's not the Apapun right thing. alasannya, nggak ada yang boleh bisa ngebully. membenarkan tindakan pembulian. Pelaku, ya. Dimana yang dilakukan pelaku ini merupakan kekerasan dan bahkan bisa dibilang kejahatan Iya. kalau seandainya ini benar-benar melukai fisik maupun psikis daripada si Korban. gitu. Dan itu wajib dihukum. Ya, Biar negara kita dan Tuhan yang menghukum mereka. Nah, di media Dan sosial nih kan, oke. kan Oke, bertebaran silakan. nih beritanya Di sih media masyhur sosial nih. ya, oke. Biasanya kalau dari media sosial, dari mulut si A lain, dari mulut si B lain, lain. dari mulut si C lain. Dan banyak hoax yang terjadi ya. Kalau media sosial tuh hoaxnya bener-bener kesebar banget. Banyak versi, banyak kita nggak versi. bisa mengontrol kalau itu udah jatuh ke media massa. sosial, ya. Media massa. Gitu. Kemudian kebiasaan netizen nih, Benar. biasanya mendengar hanya dari satu pihak. Yaps. Iya, benar sekali. Terus udah menutup mata, menutup telinga dari kebenaran yang ada di depan mata. Sadar nggak kalau kita juga sedang menjadi pelaku pembulian? Yaps. Kita juga menjadi pelaku pembulian dengan membuli para pelaku. Dan Yang ya gimana ya? Menurutku mereka memang udah ngerasa terpukul banget sama apa yang mereka lakuin. Mereka juga ngerasa bersalah. Tapi dengan berita-berita yang beredar, aku juga nggak setuju kalau netizen tuh memfitnah mereka gitu loh, Ri. Nah, jadi gini, kenapa netizen itu merasa pelaku harus dihukum nih? Yap. Ternyata pelaku ini waktu di kantor polisi ketika mereka memberikan keterangan, Melakukan mereka masih bumerang. sempat nih bumerang. Nah, Oke. mereka masih sempat melakukan bumerang. Kemudian mereka masih sempat membuat video-video pendek itulah, seperti snapgram bahasanya. Kalau dia benar-benar ngerasa bersalah dengan tindakan mereka, aku pikir mereka tidak akan seberani itu sih sampai selfie di Polresta, ya nggak sih? Nah, nih kalau menurut kami gimana, Cak? Ya, jadi alhamdulillah ya kita semua pernah mendapat Ya. kuliah tentang psikologi komunikasi. Nah, kita juga belajar cara membaca ini Gerak tubuh, gerak bahasa tubuh. ya. Kemudian kita juga belajar psikologinya ya gitu ya. Nah, biasanya orang yang ketakutan itu pasti dia berusaha sebisa mungkin untuk Menutupi. menghilangkan diri nih. Anehnya kenapa pelaku masih berani memunculkan Iya. diri? Gitu. Masih kayak kalau mereka lagi di kantor polisi nih, Iya, nah kayak benar. mereka menunjukin diri mereka tuh sebagai proteksi diri Iya, sebenarnya. ada dua kemungkinan sebenarnya. Yang pertama itu sebagai mekanisme pertahanan diri mereka. Iya. Kemudian yang kedua, mereka punya senjata buat menyerang balik. Yap. Nah, benar. Ada fakta ya yang kamu. belum Smart ya. ada Oke. fakta yang belum Terungkap. nih. Kenapa mereka sampai seberani ini? Iya. Karena mereka kan coba deh pikir se-Indonesia, bahkan internasional loh, Iya. menghakimi mereka semua. Aku enggak ya. Iya, maksudnya ya udah, Beberapa gitu. orang. Beberapa orang mungkin setuju sama kita. Kebanyakan orang Indonesia pasti menganggap Mereka salah. Oke. Gitu. Iya. Tanpa mau tahu nih ada apa sebenarnya di Di balik semua semua ini. Gitu. Itu jadi pertanyaan kan, kenapa mereka masih berani memunculkan diri Iya, sementara benar. semua orang udah menghujat mereka gitu loh. Benar sekali. Ibu-ibu Ada apa siap-siap gitu? ya. Habis ini kita yang dihujat. Bisa jadi mereka punya fakta yang belum mereka ungkapkan Iya. dan itu bakal bisa Mengejutkan nih mengejutkan Faktanya sangat mengejutkan. atau mungkin bisa jadi bumerang bagi mereka sendiri. bagi mereka sendiri. Faktanya adalah ini juga menjadi orang-orang ini sekarang kita angkat cyberbullyingnya. Iya. Dimana kita paham bahwa pelaku memang salah. Memang tidak ada yang Kami tidak membenarkan. Kami tidak membenarkan Sama sekali. apa yang mereka Aduh, lakukan itu- ya. itu Benar-benar kekerasan loh. Parah banget sih. Iya, itu. kekerasan itu jangan sampai deh untuk adik-adik kita gitu dan di atas kita ya. Jangan sampai melakukan hal itu gitu. Nah, Benar. jadi emang ya jarimu harimaumu kalau sekarang. Bukan mulutmu harimau. Iya. Dan jangan lupa kalau misalnya kita pengen komen atau pengen Komen mencari dengan ya yang baik kasusnya ya. seperti apa, kita harus juga baca
baca semua sumber. Iya, semua sumber, nggak cuma cari tahu dulu. Kita boleh marah, membenci marah ya. Kita boleh marah. Tapi jangan sampai kita membunuh karakter seseorang karena apa bedanya kita dengan mereka. Gitu. That's right. Nah, ingat ini kalian harus ingat, kita tidak membenarkan apa yang pelaku lakukan terhadap korban itu benar-benar sangat-sangat nggak pantas ya, nggak pantas. Dan kita cuman melihat dari kedua sisi di antara korban dan pelaku. Kita berada di tengah-tengahnya itu. Benar. Karena kita di sini juga nggak tahu sebenarnya yang terjadi apa gitu loh. Yep. So guys, kita punya pesan ya, pesan dari kita bertiga. Nah, dari aku. Semoga bermanfaat ya. Iya, dari bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. So think before you post. Kalau aku mungkin cek fakta dulu ya sebelum kamu menghakimi orang lain. Wow. Kalau aku apa nih? Kalau aku sih stop bullying, stop cyberbully baik terhadap korban maupun pelaku, dan juga mungkin setelah kasus-kasus ini, setelah kasus yang terjadi, tidak ada lagi korban-korban yang lain, tidak ada lagi pelaku-pelaku yang lain, dan kita semua mulailah berkomentar positif terhadap apapun yang terjadi. Jadi benar sekali. Karena komentar positif bisa membangun karakter yang positif juga. Oke. Jangan ngomongin kata-kata kasar kayak gitu loh. Iya. Oke guys. Oke, itu aja dari kita, The Slazier. Thank you Ica sudah berbagi bersama kami dan teman-teman di sana. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Nah, jadi kalau video ini bermanfaat, jangan lupa disebarin ke teman-teman kamu. Benar. Supaya makin banyak orang yang terbuka juga. Benar. Ya. Karena kita udah ngadain penelitian ya dari tadi malam gitu. Ternyata banyak juga yang sependapat sama kita setelah ya amin di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Melihat kedua belah dari berbagai sisi ya teman-teman. Oke, thank you Ica. Dan tetap nantikan terus video-video The Slazier selanjutnya. 3 bulan per bulan, 5 bulan, 1 tahun sekali. Gak apa-apa, yang penting bermanfaat ya guys. Thank you so much. Terima kasih. Kita selalu mengangkat video-video yang bermanfaat ya.